Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4 Praktikum Damin Mining kelas RB ingin mempresentasikan tugas Praktikum Damin dengan judul Implementation of K-means Clustering for Spotify Dataset. Next. Anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu yang pertama Afwa Fuadi Nugraha dengan NIM 121450019, yang kedua Audrey Ripka Desmonda Manihuruk dengan NIM 121450103, dan yang ketiga Dara Cantika Dewi dengan NIM 121450127, yang keempat Nabila Andika Fitriati dengan NIM 121450139, dan Mayada dengan NIM 121450145. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di pendahuluan. Nah, dalam dunia yang terus berkembang ini, industri musik telah memasuki era di mana teknologi dan data berperan besar dalam memahami preferensi dan perilaku mendengarkan penggunanya. Nah, Spotify sebagai salah satu platform streaming musik terkemuka yang tidak hanya menyediakan akses terbatas ke berjuta-juta lagu, tetapi juga menjadi sumber data yang kaya untuk memahami dinamika musik saat ini. Next. Nah, selanjutnya itu ada metode. Yang pertama itu ada data. Nah, sumber dataset Spotify ini diperoleh dari modul. Nah, jumlah dataset Spotify yang diperoleh itu sebanyak 32.833 entry. Lalu terdapat informasi atribut yaitu 23 fitur kolom, dan dapat kami tampilkan beberapa bagian dataset yang seperti di tabel sebelah kanan ini. Oke, next. Boleh ke slide selanjutnya. Next slide-nya, Wak. Habis metode nih. Selanjutnya gambaran umum. Nah, berikut itu adalah gambaran umum. Selanjutnya gambaran umum. Nah, berikut ini tuh adalah gambaran umum dari tahapan implementasi. Yang pertama itu ada data loading. Nah, data loading ini itu dia proses awal yang dia melibatkan pemuatan dataset Spotify ke dalam analisis data. Lalu yang kedua ada visualisasi, yaitu penggunaan teknik visualisasi data seperti grafik atau diagram untuk memahami distribusi atau pola dalam dataset. Lalu yang ketiga itu ada normalizing, yaitu normalisasi data. Yang ini tuh dilakukan untuk mengatasi perbedaan skala antar fitur dalam dataset. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, di sini ada elbow method yang dimana metode ini digunakan untuk menentukan jumlah optimal dari cluster yang akan digunakan dalam K-means clustering. Kemudian ada K-means clustering yang merupakan implementasi dari algoritma K-means clustering untuk mengkelompokkan lagu-lagu berdasarkan atribut musik tertentu. Yang ketiga ada using different feature yang dimana eksplorasi implementasi K-means clustering dengan menggunakan berbagai kombinasi fitur yang dimana ini dapat mencoba variasi atribut seperti danceability, energy, dan valence untuk melihat bagaimana perubahan ini mempengaruhi pembentukan kelompok.
Setiap langkah yang didasarkan pada prinsip bahwa pemahaman mendalam tentang data adalah kunci untuk hasil clustering yang bermakna. Dengan demikian, pendekatan ini menggabungkan keunggulan analisis clustering dengan fondasi data yang diperkuat. Kemudian di sini ada voucher sistemnya, yang dimana yang pertama itu ada input data, yang kedua ada data preprocessing, ketiga itu ada normalisasi data, keempat ada metode elbow, kelima K-mean clustering, dan yang terakhir yaitu visualisasi hasil, kemudian N. Hasil dan pembahasan. Pada tahap awal yang dilakukan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal untuk menggunakan clustering dataset. Terlihat di sini grafik yang terlampir, yaitu grafik yang dihasilkan adalah grafik menurun. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu untuk tahap kedua ini kita melakukan clustering di mana kami pada data yang telah dinormalisasi sebelumnya. Jadi data Spotify yang sudah dipilih ini fiturnya dinormalisasi, dikelompokkan ke dalam 3 cluster yang menggunakan algoritma K-means. Setiap data mendapatkan label cluster masing-masing yang disimpan dalam variable labels. Next. Untuk tahap ketiganya, kita melakukan preparasi di mana data yang berupa pemilihan kolom numerik dan normalisasi agar datanya itu siap digunakan untuk proses clustering K-means. Normalisasi penting agar clustering ini lebih efektif karena fitur-fiturnya itu fitur-fitur numeriknya itu sudah dalam skala yang sama. Baik. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini terlihat grafik yang mana menunjukkan hubungan antara tempo dan loudness dari sekelompok lagu. Tempo ini sendiri adalah seberapa cepat sebuah lagu itu. Kemudian loudness ini volume lagu, seberapa tinggi lagu tersebut didengarkan dalam skala BPM. Kemudian berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tempo dan loudness adalah dua karakteristik yang terkait erat dalam musik. Lagu-lagu yang dengan tempo tinggi ataupun cepat cenderung memiliki loudness yang lebih tinggi. Namun perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk memahami hubungan ini secara lebih mendalam. Baik, selanjutnya di sini terdapat box plot yang menunjukkan distribusi untuk 3 label, yaitu label 0 yang pertama ini lagu berdasarkan dengan tempo. Seberapa cepat tempo lagunya. Di sini kemudian label yang ke-1 adalah lagu dengan standarnya loudness, seberapa tinggi lagu tersebut. Di sini terlihat bahwa lagu-lagu yang lebih sering memiliki loudness yang tinggi adalah lagu-lagu pop. Kemudian label yang kedua adalah lagu klasik ataupun lagu yang di sini memiliki highlight terkait dengan seberapa nyaman didengarkan. Next. Baik, setelah penjelasan banyak tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa K-means clustering adalah salah satu metode clustering yang paling populer. Metode ini bekerja dengan mengelompokkan data ke dalam K-cluster, di mana setiap cluster memiliki kemiripan yang tinggi antar datanya. Selanjutnya, dataset Spotify berisi informasi tentang lagu-lagu yang tersedia di Spotify, termasuk genre, tempo, dan loudness. Informasi ini dapat digunakan untuk menganalisis lagu-lagu berdasarkan karakteristiknya. Lalu penerapan K-means clustering untuk dataset Spotify dapat digunakan untuk tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu mengkategorikan pengguna Spotify berdasarkan preferensi musiknya. Selanjutnya, rekomendasi musik, yaitu menawarkan rekomendasi musik kepada pengguna Spotify berdasarkan preferensi musiknya. Dan terakhir, analisis tren musik, yaitu mengidentifikasi tren musik yang sedang berkembang.
Jadi, secara umum, penerapan K-means clustering untuk dataset Spotify dapat memberikan berbagai manfaat bagi pengguna Spotify, termasuk penyedia layanan Spotify dan pengguna Spotify itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.